Pergub itu membatasi mereka sampai 7 tahun aja selesai. Mereka merasa tidak fair lalu diajukan ke LKPP. LKPP bilang bisa. Tapi kan belum dengar dari kami. Ya sudah minta rapat ketemu kalau oke kita rubah Pergub aja. Terus solusi untuk mereka kan untuk mereka gimana bang? Nggak apa-apa, boleh terus nggak apa-apa. Oh mereka jadi. Tapi mesti panggil BPKP dulu semua. Ini melanggar Perpres atau tidak? Prinsip kami sih tidak apa-apa. Kan orang bayarnya per kilometer kok. Kalau bayarnya per rupiah per orang baru tambah bus, tambah rugi orang kan. Kalau ini per kilometer. Justru kita mau tiap 3 menit ada bus. Kalau tiap 3 menit ada bus bagus. Berarti ini sebenarnya mereka akan ada perubahan bentuk Pak untuk lelang. Kalau sudah robah, kalau hasil BPKP bilang boleh. Ya lelang boleh, udah lelang. Mereka boleh ikut berapa persen. Tanpa ikut Bisa kita lelang 100 unit. Iya. Yang mereka yang menang 100 unit ini mereka boleh ikut 100 unit misalnya. Saya nggak apa-apa kalau 100% juga nggak apa-apa kalau menurut saya. Yang penting busnya banyak. Sekarang kan orang DKI kan kurang bus. Jadi Pak kesimpulannya mereka yang sudah 7 tahun ini bisa memperpanjang. Ya tunggu BPKP. Oh tunggu BPKP. Jadi kita rubah Pergub. Tapi LKPP boleh. LKPP udah memang boleh. Ya, Pak, ya? Boleh kan? Oke. Ya. Pak soal Kenaikan tarif nih Pak. Pak, iya, kenaikan tarif. Pak. Udah lagi Pak. Secara adat. Sekarang mereka keberatan sama retribusi. Setelah kemarin kan minta perbaikan. Ini katanya nggak mau dihapuskan gitu karena itu menyumbang signifikan. Distribusi apa yang udah? Yang 3 itu loh Pak. Yang 3 itu Pak, yang 3 permintaannya Banjir. terminal. Aduh. kadang-kadang Gimana Pak? saya Pak nggak tanggapin tahu. dong. Tanya sama mereka lah. Namanya orang yang terhormat. Kita tunggu Menhub aja gimana? Kan nggak bisa. Menhub kan mau tentukan berapa patokannya kan, belum keluar juga kan. Nah, kita tunggu aja lah. Pak tanya hal soal RDTR Pak yang baru ini apa yang signifikan nggak perubahan-perubahannya di Banyak sih. Perda? Kita nggak bisa sembarangan ngerubah KLB, KDB udah pasti fake, nggak ada tawar-menawar. Yang namanya peruntukan hijau taman, hijau umum tidak bisa diubah apapun. Terus kalau kamu yang suka pendidikan, kesehatan nggak bisa dirubah juga. Jadi ada beberapa hal yang udah fix seperti itu. Kan targetnya pemerintahan yang sekarang ini kan dari sampai 30% Pak RTH. Berarti ada perubahan peruntukan misalnya dari yang komersial kemudian jadi Kita beli. green space itu. Enggak, kita udah tentukan, kita tinggal bebaskan. Jadi kalau kamu tanah kamu kena ya harus kita bayar jual kepada kami. Artinya di RTDR itu ada di Udah diplot. dimasukin. Terus kita yang baru juga kita mulai merahkan. Kalau dulu kan bisa kami pemerintah mau buat rumah susun, itu kan kuning juga petanya. Kuning perumahan swasta juga bisa beli. Kalah sama dia. Nah sekarang tidak, kita langsung merahkan. Sudah merah, kamu nggak bisa lagi. Kita bukan kantor pemerintah kita buat tambahan 1 kalimat, kantor pemerintah yang boleh ada perumahannya. Kalau kayak di beberapa Terus ada berapa wilayah boleh 3 lantai. boleh 3 lantai. Karena kan dia banjir kan, dia mesti naik. Daripada bohong-bohongan untuk parkir dia 3 lantai. Berapa persen Pak yang Ada berapa tempat saya lupa. Wilayah utara lah yang sering dekat banjir itu. Terus kalau kayak di beberapa wilayah yang banyak pelanggaran ini Pak, kayak di Pondok Indah gitu itu ada Nah itu juga berbeda kita mau lebih dari setengah kita mau rubah jadi lebih komersial. dari setengah. Ya. Jadi Kita diubah. lihat, ya kita lihat ada juga yang mix, ada juga diubah. Daripada dia jadi ATM orang melulu, mendingan bebek sekalian. store resmi kan PBB juga berubah. Ya. Pak satu lagi Pak soal gaji supir Udah busway isi yang nih. Selamat ya. Terima kasih Pak. Aduh, ini namanya talk chair. Iya. Malah itu. Pak soal gaji supir busway ada yang belum dibayarkan segala macam. Sekarang itu gimana Pak kalau pendidikan terus Pak? Hah? Gaji supir busway banyak yang belum dibayarkan. Nah, itu operator yang mesti. Kalau Pemprov nggak ada. Ya, makanya tadi saya bilang kan, operator kita ini kita nggak bisa diktain mereka sekarang karena jumlah bus terlalu sedikit. Kalau ada yang 1-2 nakal nggak bisa diapa-apain juga. Orang nggak diapa-apain yang nggak cukup, dia nggak pernah kirim busnya cukup. Nah dengan cara model seperti ini kita harapkan bus bisa nambah banyak. Kalau mereka bisa nambah banyak, kan kalau macam-macam dikit bisa kita sanksi gitu loh. Tapi sekarang berarti Pemprov nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu ya Pak ya? Atau Nggak sanksi ya busnya nggak cukup, itu masalahnya. Satu lagi Pak, menanya minta tanggapan ini tadi Mendagri mengatakan bahwa serapan anggaran untuk semester 1 di berbagai daerah banyak yang kecil gitu Pak. Iya. Kalau dari DKI berapa Kami Pak? juga kecil, kami cuma berapa ya, 28 atau berapa, saya lupa. 28% Pak sampai Kayak semester 1 ini. ini aku nggak itu pusingin angka sih. Oke Pak, Oke Pak, makasih Pak. ngeliat perut.
Suryani. Pak Suryani ini nomor 07 BK ya? 07 BKS. Ini ada Pak. Ingat. BKS ya? Firman. Iya, sampai Bapak. Ibu juga udah belakangan ini sering tutup saya lihat Ya, kiosnya. habis nggak ada yang ini. Kadono kan begitu ya, itu perumahan gugur SMA itu ya proyeknya Bapak. Nah, Bapak kan SMA Negeri 5. Oh. Jangan-jangan situ muridnya. Saya di BJ sekolah. Bapak SMA Negeri 5. Kalau Pak Sitinjaknya? Itu suami saya Iya, di Polres Cikarang. Oh, sekarang. Iya. Kok kenal? Ibu sekolah. Iya. Gak ada yang jaga. Ibu ketua sini kan? Ya? Dulu ibu ketua di sini Pak. Bapak kan Pak. Silakan. Gimana? Iya Pak. Iya, selamat. Iya, ini kemarin bentuknya ya itu tadi kita ada bincang-bincang. Jadi makanya sampai kami buat tembusan ke Bapak. Biar jangan salah persepsi, saya bilang kalau buat surat itu tolong statementnya jangan buat kita jadi takut, karena kan undangan Bapak langsung sosialisasi pembayaran, padahal Bapak bilang hanya perkenalan. Nah kami yang nggak punya duit, nggak punya modal kan takut menghadiri ini. Akhirnya saya buat jawaban maaf untuk undangan Bapak kan tidak bisa memenuhinya, karena memang kami masih bertahan dengan sikap kami semau dengan harga yang Bapak tawarkan, kalau memang nggak bisa turun. Tapi dengan catatan, tolong waktunya itu jangan 5 tahun. Karena kan kami ini cuma pedagang kain bekas, Pak. Ya, yang dulu diundang datang ke lantai 3 untuk meramaikan. Nah, jadi cuma kontrak per tahun dari Yatim Abadi. Nah, setelah ramai, seperti omongan Pak Made, kalau nggak sanggup keluar aja ke Marunda. Rasanya gimana? Berarti nggak ada diskus lagi, diputuskan aja langsung pindah aja ke Marunda, begitu langsung kan. Nah, pokoknya nggak ada turun-turun harga, mau silahkan, nggak mau keluar, langsung begitu. Jadi kami merasa yang di lantai 3 itu bagaimana Pak, yang nggak tahu lagi dengan pakaian bekas. Bapak tahu gimana pakaian bekas yang kami jual Pak. Selama kami bayar maintenance, selama dari Yakin Abadi dulu mengundang kami, terus setelah selesai kontraknya kembalikan ke PD Pasar Jaya. Selama itu kami bayar maintenance kayak saya pribadi 1.521.000. Tapi setelah udah 7 tahun, setiap bulan tidak pernah merasakan namanya AC, lift, eskalator, nggak ada Pak. Tapi kan kita bayar yang itu yang untuk maintenance sama listrik itu tetap segitu, nggak ada pengurangan sedikit pun. Tiba-tiba ada surat langsung mengatakan bahwa kami udah setuju, itu tadi saya bilang kami takut tantangan. Tiba-tiba udah dikasih setuju bahwa ada 3 orang perwakilan menandatangani atas nama pasar lantai 3 kami setuju harga dengan 8 juta dengan bunga 60% 5 tahun, DP 20%. Terus kita udah nego-nego nggak ada juga, nggak bisa, sampai dulu ke gubernur dan juga saya bikin surat juga nggak bisa. Nah terakhir kami bilang lagi dengan surat kami yang terakhir ya, kami menyetujui harga untuk perpanjangan hak pemakaian tempat usaha apabila tidak dikenakan bunga dan dicicil selama 15 tahun. Karena kami merasa khawatir Pak begini. Kami aja waktu bayar maintenance aja dari Yakin Abadi pindahkan dibalikkan ke PD Pasar Jaya, dengan tetap membayar aja kan sudah nggak dapat apa-apa. Sebentar itunya mati, inilah udah pernah disegel Pak, semua disegel. Nggak tahu alasannya apa gitu, langsung disegel semuanya. Nah, terus makanya kami ketakutan kemarin disuruh langsung sosialisasi pembayaran. Kalau saya kira kok ada pembayaran ngapain kita ke atas, kita nggak punya modal. Sementara surat kita yang terakhir itu belum ada jawaban apa-apa kan. Ya udah
makanya kami buat tembusan ke Bapak kemarin. Kira-kira apa solusi yang bisa kami terima lantai 3 pedagang pakaian bekas yang istilahnya dapat. Kami ingat Bapak bilang jangan arogan, jangan buat keributan. Akhirnya kami memang berharap setelah adanya Bapak datang mungkin adalah pencerahan buat kami, Pak. Ada sedikit jalan keluar gitu, Pak, yang kena kami pun tidak mau lah dagang di jalan itu membuat ini, karena istilahnya dimakan pagi, didapat pagi tuh kadang-kadang pengeluaran sampai jam 4 pun belum ada, Pak. Apalagi dengan situasi AC yang nggak ada selama 7 tahun kami rasakan. Makanya saya bilang Bapak ini tadi kok jarang tutup, jarang buka, gimana mau buka, Pak, modal nggak ada. Tapi saya harus ambil uang dari suami hanya untuk bayar maintenance 1.521 per bulan. Itulah tiap hari yang saya rasakan, Pak. Sekarang? Pedagang pasar juga, lantai 3. Iya, lantai 3 juga, Pak. Sekarang gimana jawaban? Sebentar Pak Bagus, boleh saya tambahkan sedikit. Ini kebetulan saya orang lama yang pertama kali, termasuk yang pertama kali masuk di Metro Pasar Baru lantai 3. Jadi mungkin sedikit saya ceritakan historisnya. Kami ini pedagang di kaki 5 dulu. Lantai 3 itu Yakin Bangun KSO dengan PT Pasar Jaya. Lantai 3 itu ex kantor Matahari. Kosong sudah berpuluh tahun barangkali. Kami diundang ramaikan ini tempat karena kami tidak sanggup lagi. Boleh gratis kalian. Harapan kami dengan penuh ini parkir akan terisi. Dengan terisi parkir pendapatan kami ada KSO. Waktu itu kami dikasih kesempatan sampai 6 bulan gratis. Pedagang kaki 5 yang diangkat di sana. Awalnya begitu, Pak, ya. Jadi kami berdagang di sana dengan sistem setelah 6 bulan itu dibikin kami untuk membayar fasilitas pembayaran listrik karena kita menggunakan AC, menggunakan eskalator, dipungutlah kami waktu itu 400.000 per bulan dengan sistem kontrak per tahun dan tidak ada masalah sampai tahun 2008 tidak ada masalah. Kami pun membayar itu semua, AC jalan, eskalator jalan, hidup semua tidak ada masalah. Setelah diambil alih dengan habisnya KSO-nya itu sama PT Pasar Jaya, mulailah terjadi AC mulai ngadat, eskalator mulai ngadat. Nah, cerita-cerita itu awal-awal tahun berapa itu disosialisasikan akan ada revitalisasi. Kenapa harus ada revitalisasi? Kondisi gedung masih bagus. Kita bilang gitu. Tidak, ini harus revitalisasi karena ini kabel-kabel sudah dengan usia yang uzur 30 tahun. Ya oke, kita setuju. Tapi logika kita sebenarnya untuk memperbaiki itu juga, kami ini pedagang kaki 5 yang ya tidak terlalu pandai. Tapi logika kami jalan, seandainya uang-uang maintenance itu yang dipungut sistem anggaran rumah tangga 30% saja disisihkan dari biaya-biaya itu, mungkin kan sudah bisa untuk memperbaiki yang harus diganti, yang harus diperbaiki. Mungkin ya kan, kalau bawahnya 1.500.000 dari sekian ratus pedagang per bulan dihimpun sekian, beli AC bisa. Kalau logika kami, itulah kami sebenarnya nggak setuju waktu itu revitalisasi. Kami ini diundang untuk jadi penyewa. Tapi waktu itu disodorkanlah kami selebaran untuk menandatangani, harga itu setuju dengan harga 8 juta. Kalau tidak setuju, kalau tidak ditandatangan akan ditutup tempatnya. Kami ini makan kami dari situ. Akhirnya dengan terpaksa kami tanda tangan. Itulah ceritanya awalnya penandatangan itu, Pak. Jadi waktu itu dari paguyuban mengajukan protes, ya kami tidak sanggup beli. Kalau harga dengan seperti 5 tahun, diusulkanlah dengan terpaksa itu. Kalau bisa kami beli selama 20 tahun, walaupun harga yang kami tidak terjangkau. Itulah awalnya ceritanya dia agak ya tidak ada persesuaian gitu. Jadi itulah mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan kronologisnya. Kami itu ada di Metro Atom Pasar Baru. Mau tambah lagi? Kejadian minggu kemarin, Pak, terus saya sempat sini. Jadi kita sebulan maintenance untuk bulan Maret begitu kan. Nah terus dibuatin oret-oretan, dia bilang kamu punya hutang bersama saya 18 juta gitu.
dia bilang sama saya gini, saya bayar hari Selasa, hari Rabunya saya dikasih tempo. Ya udah kamu besok bayar 10 juta, kata dia gitu. Kamu punya ATM kan, sekarang kamu ke bawah, saya tunggu, kata dia gitu. Kata Bu Sulis itu Pak. Bu Sulis itu siapa ya? Keuangan. Asisten keuangan. Terus kan saya bingung juga gitu, terus gimana ya, nanti disegel gitu. Nah itu 18 juta, terus dikurangi dengan yang saya bayar 1,2, jadi ada 17 sekian. Hari Rabu disuruh bayar 10 juta, sisanya 7 jutanya dicicil. Kan nggak masuk akal Pak buat saya gitu. Terus akhirnya saya kesini Pak, ini apa gitu, melengkapi berkas-berkas sebelumnya gitu. Ya begitu Pak. Ya sekarang suka diancam-ancam Pak. Jadi kayak Berarti kemarin. faktanya dibayar, cuma di pembukuannya tidak masuk dong berarti. Ya. Mungkin di audit aja deh Pak. Terus itu Pak, Kalau mereka merasa sudah bayar gitu kan? di depan itu ya Pak ya, dulu di depan yang hall itu nggak ada dagang. Sekarang dulu pedagang. Makanya saya bilang sama Pak Yusuf gitu ya, karena dia ngancam-ngancam terus gitu ya. Ya kalau nggak sama gue, aduh nggak usah deh Pak bilang-bilang langsung kayak gitu, saya bilang. Secara kasat mata nih ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Itu yang di tengah itu disetor nggak ke negara. Itu kan dulu nggak ada pedagang, itu kok sekarang dibagi-bagi, di kotak-kotak semua itu jadi pedagang, saya bilang. Itu yang di tengah benar kan Yang Pak? counter maksudnya. Itu nggak ada dulu itu dulu kosong. Iya, Kosong, Pak, waktu ya. Yakin bangun itu Ya, memang itu kosong. 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 Nah sekarang orang kan udah ke situ aja kan sementara ya. Terus kalau minta uang listrik kayak kemarin, saya kan bayar bulan 5 kan ya. Terus datang si Habib, Bu bayar listrik bulan 6. Kalau nggak ibu bayar, nanti ibu dimatiin. Bayar saya bayar Pak ya, tapi nggak usah ngancam-ngancam ya Pak ya, saya bilang. Ini nih saya bayar bulan 6. Lain kali Pak nggak usah ngancam-ngancam. Orang sekarang udah sensitif Pak, udah masalah perut. Saya tuh nggak punya ini gaji suami saya ambil itu apanya, amplopnya masih di situ ini. Dari ini saya udah hampir sebulan kan nggak ada kan, apa lagi, cuma saya mau sama-sama kami berdagang di sini Pak, maka saya terus datang untuk terus bersama Pak. Kalau nabung katanya untuk ini nggak ada lagi yang saya harap Pak, lihat aja berdagang toko datang nggak ada yang datang kan, saya bilang begitu. Jadi nggak usah diancam-ancam lah Pak, saya bilang terlalu sakit. Dibikin AC tantangan dulu nih Pak ya, nah sekarang tantangan diganti, sekarang udah begitu diambil AC-nya dikasih yang nggak hidup. Buat apa di sini pamerin dia nggak hidup? Terus di bawah dibilang listrik apa namanya sekarang nombok ya, nombok lah Pak. Di bawah kan setiap toko itu AC 3 ya, hanya bayar Pak Ramli minta 5 juta bayar AC, saya disuruh bayar biar bikin AC di ruangan sendiri-sendiri, minta 5 juta ya Pak ya, 5 juta diminta atau 2,5 juta. Terus yang di bawah orang yang India, berapa kamu kasih? 300.000. Kenapa bisa? Karena saudara saya kombes nelpon begitu Pak. Jadi bisa 300, bisa 2,5 juta, bisa 5 juta hanya untuk bayar AC. Nah itu bagaimana? Mereka bisa 3 AC-nya, kami disuruh membayar juga hanya untuk itu, tapi tetap dibilang listrik nombok. Nah itu jelas itu Pak dibilang listrik nombok. Itu Habib kemarin bulan 6 saya disuruh bayar listrik nombok, kalau nanti dimatiin listrik ibu. Saya udah bilang ya, oke nggak apa-apa saya bayar ya bulan 6, Juni di bulan 5 saya bayar nih. Saya bilang saya bayarlah Mei sama listriknya ke depannya. Terus juga kan yang namanya pedagang pasti kita butuh perincian gitu ya Pak ya, total pengeluaran gitu. Terus kenapa sih saya dibebanin sebanyak ini gitu kan, cuma dikasih nota gitu. Dan mereka tuh bilang, setahu saya ya Pak, maintenance itu di Tanah Abang sekalipun itu nggak sampai semahal itu gitu kan. Sedangkan kita dibayar mahal tapi tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan gitu. Terus Pak ini kenapa sih harus bayar segini? Ya ini dari atas gitu. Itu kan nggak logis Pak buat saya nagih tapi nggak bisa memberikan penjelasan. Nah, terus ada BPP tuh Pak di situ, biaya pengelolaan pasar. Nah saya nggak ngerti hitungannya berapa yang dibebankan. Nah pas tahu biaya per meter kan 52.000 Pak, dikali dengan luas tempat saya 17,66 kan berarti 600.000 lah begitu ya. Dengan listrik saya 110 setiap bulan. Tapi per bulannya saya bayar bisa 1,5 Pak. 1.521. Iya. Bayarnya store cash ya? Cash. Bayar uang iya. Cash. Bukan store di bank. Enggak. Ada rekening ya? Enggak. Tidak. Maka itu yang saya bilang Pak, yang kita harus perbaiki. Kita nggak mau lagi pemakaman semua begitu. Jadi tidak ada lagi namanya setoran bayar apapun ke orang. Makanya saya minta Bank DKI bayarin turun begitu. Tidak ada lagi alasan terima uang cash. Store ke bank, kasih rekening. Jadi yang dicek itu rekening bank. Catat itu permainan begitu. Kita belum audit loh Pak, yang soal pasar-pasar loh. Itu permainan, itu udah tahu semua pasar begitu.
Semua pasar, termasuk mall begitu mainnya. Iya. Jadi itu sewa-sewakan masuk kantong punya, parkiran segala macam masuk kantong punya, kita tahu Pak. Mungkin kalau Bapak berkenan gitu bisa meninjau langsung lokasi. Saya sering ke sana dulu kok. Saya kalau ibu saya jual emas ya ke situ kita. Globe itu. Mampir situ. Itu kabel-kabelnya aja juga mengerikan tuh Pak. Iya. di atas. Saya dapat lapor ibu saya ke sana. Ibu saya masih sering ke sana kok. Sama ibu saya masih sampai sekarang masih suka ke sana. Masih suka. Kalau ibu saya baru cerita kabel mana segala macam. Kita tahu itu, kita ceritain dan ngadu banyak itu. Terus tadi mau apa Pak? Saya mau menambahkan aja Pak, memang dibutuhkan transparansi Pak dari ini semua. Suami istri ya? Belum Pak. Belum Pak, belum. bisnis Insya Allah Pak. bareng aja Pak. Saya bisnis bareng sama dia. Dan memang dalam proses kita melapor ke Pemda ini kan eskalator itu baru seminggu ini baru jalan. Terus AC mungkin saya nggak tahu kejar tayang atau bagaimana. Itu baru berapa hari. Bapak mungkin bisa tanya langsung ke para pedagang langsung. Saya lebih di kantor Pak. Baru berapa hari? Komisi 15. Kemarin begitu kita nggak diundang, itu kan diancam, dibilangin mau dimatiin lampu. Sering Saya diancam, bilang, Pak. pakai lilin besok, langsung dimatikan AC Pak. Akhirnya bayar listrik doang Pak. Jadi saya Baru bilang nyala. sama Pak Yanto, kan saya buat surat, dihimbau datang ke atas, kita udah buat surat, bilang aja sama bapaknya semuanya ada ininya, ada jadwalnya. Terus nanti mau dimatiin lampu Bu, kalau nggak AC dimatiin katanya begitu. Sudah cukup? Ya. Cukup Pak. Sekarang jawab, Oke. jelasin. Ya, makasih Pak. Saya kira kami memahami Pak apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini. Kebetulan ini kan yang dipindahkan dari Senen dulu ke sana Pak, di lantai 3 khusus. Di sana itu sebenarnya ada 1.187 tempat usaha. Lantai basement, dasar, lantai ya 1, 2, 3 ya di ibu ini. Ini udah berjalan. Dulu kita lihat, kita bawa konsultan ke sana Pak, bahwa selain sudah habis hak pemakaiannya, memang bangunan itu juga kita anggap rawan dulu, karena ME-nya terutama ya, strukturnya masih bagus, makanya kita lakukan renovasi, revitalisasi kita sebutkan istilahnya. Kemudian untuk melakukan revitalisasi itu kan ada persyaratan Pak, disetujui oleh 60% pedagang, minimal 60% pedagang termasuk harga. Itu dulu persyaratannya. Kita lakukanlah sosialisasi Pak. Kita lakukan sosialisasi, ini masing-masing beda Pak. Itu tadi ada yang 8 juta, ada yang 4 juta juga ada. Jadi bervariasi memang harga itu. Jadi nggak sama di lantai basement, lantai 1, lantai 2 itu beda. 8 juta itu per meter ya? Per meter Pak, per meter per 20 tahun ke depan. Nah, jadi memang ini tidak termasuk, kalau nanti sistemnya misalnya kita tidak ada 20 tahun, kita tidak pakai lagi hak pemakaian depan, itu bisa kita bikin sistemnya bulanan. Itu nanti yang pasar rakyat itu Pak yang kita bikin. Di sana itu hampir 80% lebih ya, yang setuju semua Pak. Memang Pak. Seperti yang saya ceritakan tadi, setuju dengan dipaksa. Sebentar Pak, nanti yang memaksa Iya, itu pidana nanti Pak. Iya. Yang maksa itu pidana. Kan masih ada orangnya nanti. Kita Bapak. dengar dulu Pak. Iya, Kita mau oke, dengar ya. dulu seperti apa. Iya. Alasan mereka. Jadi itu setuju Pak semua. Berapa persen tadi? 82% waktu itu setuju. Jadi memang ada 18% tidak setuju Pak. 18% tidak setuju. Nah, jadi menurut peraturan daerah itu udah boleh kita laksanakan Pak. Lakukanlah kita laksanakan. Sekarang pelaksanaan itu udah hampir selesai. Bulan depan selesai. Bukan kejar tayang di sana, tapi kami paksa mereka developernya udah selesai. Yang paling duluan selesai sebenarnya lantai 3 Pak ini, yang ibu-ibu sampaikan, karena dari situ dulu mulai dikerjakan. Jadi bapak ibu ini sudah merasakan lebih enak dibandingkan yang terakhir ini. Nah, sudah berjalan. Kemudian proses pelaksanaan berjalan, saya kira akhir bulan ini bisa selesai kalau menurut jadwalnya Pak. Nah, tapi memang kemarin ada agak telat eskalator atau apa karena terhenti karena itu diimpor Pak barangnya, terhenti sedikit. Mungkin dia
kalaupun mundur 2 minggu paling lama sebulan. Oh, ini proyek udah dikerjain. Sudah selesai. AC udah nyala, eskalator jalan. Udah jalan semua. Jadi udah nggak ada ininya. Jadi kemudian di yang lain Pak, di lantai-lantai lain juga sudah bayar. Sudah bayar sesuai dengan komitmen dan pernyataan ini. Kami makanya di sini di lantai 3 pun sebenarnya sudah ada yang bayar. Tapi takut dia dikasih tahu, tolong saya bayar jangan, karena terancam juga sama yang lain gitu. Ini teman-teman ini kompak ini yang di ini. Ada yang mau bayar tapi oleh beberapa ininya tokoh-tokohnya di sini jangan bayar dulu gitu. Sehingga terjadilah memang lantai 3 ini belum bayar. Termasuk Ibu Rumondang ini menandatangan Pak ini setuju. Itu untuk AC Pak. Ini ada itu Pak untuk AC Pak ya, jangan salah. Saya bikin catatan loh ini. Ini ada harganya Bu, harga-harga di sini. Kita buat begini loh dulu Pak. Nah ya, Radar, Rumondang, iya. Ibu. Iya Pak, itu untuk AC dari Sirija. Sirijanya dia udah sampai kalau ketemu aja kita udah mau ditarik itu Pak. Kalaupun dia misalnya nggak setuju, kita 82% sudah setuju Pak sebenarnya. Jadi gini, ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Tapi kalau Ibu tanda tangan ini sudah termasuk harga sini loh. Iya, kita bilang Pak, sebenarnya itu ada dibilang Pak, ini tadinya Pak, kok dilihat dari runtut-runtutnya ini Pak ya, itu udah berlainan semuanya Pak. Ininya ini tanggalnya ini sama tanggalnya kita membuat itu nggak ada sosialisasi Pak. Nggak sekali gini, yang pasti saya mesti ngomong jujur ya, kami jadi gubernur sama wakil gubernur, Bapak tahu berapa persen? Bapak tahu nggak? Kami masuk kantor ini berapa persen? 52,7%. Artinya 47, sekian persen itu tidak pilih kami dan pilih Pak Fauji Bowo. Inilah aturan mainnya. Boleh nggak Pak Fauji Bowo tidak terima kami? Tidak bisa. Kami nyatakan menang asal 50+1. Ini dulu kasus, kita tunjukkan dulu satu-satu nih. Ini kasus nih banyak dibongkar lagi nih. Pasar Jaya syaratnya lebih kejam daripada pilih presiden. Perdanya harus 60%. Jadi kalau harus 60% kemarin, kami tidak jadi nih. Ini mesti paham dulu nih, kita sepakat dulu nih. Nah artinya, ini sama kasusnya berapa renteter semua sama nih. Artinya, ini revitalisasi ini saya nyatakan sah. Karena melebihi 60%. Kita nggak bisa gugat. Nah sekarang pertanyaannya bagi saya, 60% itu dipaksa, diintimidasi, ditipu, kan itu. Sekarang pernyataan ini. Nah saya bisa ngerti, sekarang kalau lapor pada kami, karena sekarang lebih mudah lapor pada kami. Dulu tidak. Tapi bagi saya kasusnya nggak bisa selesai. Bagi ibu bilang, suami ibu polisi. Kalau sampai ada intimidasi, harusnya laporkan. Ini udah kasus pidana. Saya selalu bilang, ini beda kasus ini. Nah sama-sama seperti pemilu kada lah. Ada orang kalah. Nah saya udah pernah ngalamin kalah di Bangka Belitung. Itu betul-betul orang diintimidasi, diancam, ditipu. Saya lapor ke polisi. Ya kalau polisi masa bodoh, nah saya nggak bisa urus. Karena saya bukan presiden. Karena polisi di Indonesia hanya takluk kepada presiden. Jadi polisi kita tuh bukan di bawah Kemendagri, tapi di bawah presiden. Itu masalah sesuatu yang berbeda, Pak. Itu sesuatu yang berbeda. Makanya saya berpikir, kalau dalam soal ini, kita nggak bisa gugat. Kita sebenarnya nggak ini. Nggak, saya juga nggak bisa membatalkan. Iya, ngerti. Karena kalau saya membatalkan, saya di PTUN. Sebab sudah ada lebih dari 60%. Sama Pak Fauji Bowo, timnya kan sempat mau menuntut kan waktu itu kan, karena merasa kalah tipis. Tapi Pak Fauji Bowo nggak usah tuntut. Mau tuntut kemana? Orang kita nggak ada curang kok. Nggak tahu pernyataan di bawah kantor. Kami nggak mau terima Bapak. Misalnya PNS di DKI. Hampir semua PNS itu yang pangkatnya tinggi-tinggi tidak pilih kami. Pak Jaga juga nggak pilih kami. Saya tahu kok. Apakah beliau langsung tidak mau ikut perintah saya? Tidak bisa. Inilah aturan main kita gitu loh. Anda menang 50% plus, ya Anda jadi gubernur. Itu yang kita alamin. Ini kita perbaiki dulu sistem ini. Jadi soal ini saya pikir tidak bisa dimentahkan.
kami ngerti Pak ini Pak ya. Cuman yang 3 orang ininya yang berapat di atas. Bukan, Nah Bu. yang satu ini Bu. bukan Ini, nambah Bu. toko Pak. Nggak, Nah. betul saya ngerti, berarti itu udah cek, ini kasus sama lah. Saya ngerti, 40% orang tidak setuju tuh banyak loh Bu. Jadi kalau ada 1000 tempat kios, kalau kita voting, 400 orang menyatakan tidak setuju saja Bu. Masih tetap lewat dia. Ini sama seperti Jakarta. Jakarta pemilih itu hampir 7 juta. Ibu bisa bayangkan nggak? Hampir 3 juta orang itu tidak pilih kami. Kami tidak jadi gubernur. Karena ini aturan mainnya gitu loh. Maksud saya ini kan kita ngomong ke aturan ya. Ini satu pihak. Nah sekarang ini nggak bisa digugat. Nah yang saya mau gugat sekarang persoalan bayarnya tadi misalnya. Kalau bayarnya tadi kemana uang itu? Yang soal bayar maintenance dan segala macam. Itu harus dijawab. Makanya saya perintahkan seluruh PD Pasar Jaya tidak boleh lagi pungut uang kontan. Semua harus store. Kalau sampai kesulitan bank, minta BRI atau Bank DKI buka pos. Kalau dia tidak mau buka pos, dia ada EDC. Dia ada EDC langsung tagih. Kan dia masih ada keliling mana-mana. Saya kenal baik sama direksinya BRI, saya minta dia bantu. Dia udah keliling. Saya tidak mau terjadi perampokan di DKI atau orang bawa uang pulang malam. Terlalu resiko di Jakarta itu. Mereka sudah mau bantu. Harusnya ini semua titip sama mereka Pak. Buka rekening kita. Jadi ini catatnya Pak. Saya selalu minta catat. Ini supaya adil. Nah soal fasilitas, saya kira ini juga sudah kita minta sama PD Pasar Jaya. Ini uang rakyat semua. Semua uang yang masuk dibuka transparan, ditempelkan. Uang ini dipakai buat apa, supaya kita tidak ada suuzon atau persepsi tebak-tebak. Ini kemana, ini mesti dibuka. Sama seperti pemakaman, orang udah protes, saya udah minta pemakaman, ingat juga tuh, saya ada BBM mereka, semua masih store ke orang nggak jelas nih pemasukan makam tiap hari tuh nyambung makam itu ribuan orang Pak, nggak jelas uangnya juga, store ke siapa. Nah ini juga uangnya Anda kerjakan sendiri. Adil kan? Tidak berani. Tidak ada yang kembali ke saya. Nggak sanggup juga. Kenapa kita sanggup? Karena kita ada subsidi. Makanya kalau kita bilang, Pak Gubernur bilang, kalau PD Pasar Jaya tidak jual-jual lahan tanda kutip gitu Pak ya, udah defisit Pak. Karena terlalu murah sewanya semua Pak. Bapak bisa bayangkan 1 meter 8 juta, 4 juta itu 20 tahun. Sebentar Pak. Bukan 20 Iya. tahun Pak. Nggak betul, sekarang dengar dulu. Makanya kita mulai ngerti, akhirnya kita mulai ngerti, PKL bayarnya lebih mahal Pak. 2 kali 2, 4 meter persegi bisa 40.000 Pak. Artinya 10.000 per meter. Sebulan berarti 300.000 per meter. Nah kenapa PKL sanggup? Karena bayarnya harian Pak. Ini 20 tahun di muka. Ya berat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya karena itu Pak. Ya kan, itu bayar 20 tahun di muka. Padahal betul, dihitung 500 perak nih per meter per hari. Tapi masalahnya dia suruh kita bayar 20 tahun di muka. Iya. Nah makanya akhirnya Pak Gubernur sama saya putuskan begini. Kami menyadari itu yang menyebabkan kenapa orang bawah itu tidak bisa masuk ke toko-toko bagus. Kalau mall juga 150.000, 200.000 per meter. Tapi suruh bayarnya 1 tahun, 2 tahun di muka. Nah makanya kami yang belum terlanjur dibangun, yang belum terlanjur, kami sudah akan bangun dengan cara kami, dengan cara sumbangan orang atau sesama koperasi pasar yang bangun, kami melakukan harian pasar seperti itu. Tapi untuk pasar yang udah terlanjur Pak, kami kan bisa dituntut PTON nih Pak. Kami tidak bisa, itu masalahnya. Tapi untuk pasar yang baru kami akan bangun, itu kami sudah, kecuali yang Ben Hill, yang kerjasama, dia mesti sumbang 5 pasar. Jadi ada pasar yang harus kerjasama dengan pihak swasta. Ada pasar dari kerjasama itu kami dapat uangnya bangun pasar yang biasa. Termasuk yang mau bangun rusun-rusun yang terpadu. Itu bawahnya semua tuh bayarnya harian Pak. Kalau pemerintahnya lebih banyak, undi. Tapi kami juga akan sedikit keras dan kasar. Kalau Bapak miliki 2 kios, kami sita. Makanya saya minta PD Pasar Jaya semua yang milik 2 kios gudang harus sita. Supaya kita kembali punya toko. Dan tidak boleh dia dapat, dia sewakan ke orang lain.
Kami tidak mau kasih juga. Kalau saya ke orang lain, yang kaya tambah kaya Pak, yang miskin tetap, yang kaya punya 10 toko. Pada konsep Pak Gubernur mau menolong orang yang kreatif, yang mau kerja, mau dapat pas-pasan bisa jadi kaya. Nah kita sediakan tempat buat dia. Nah kasus yang ini Bu, terus terang, saya nggak bisa batalkan. Karena ini kan di PTUN mereka. Kami nggak minta direndah, kami setuju harga tersebut. Nah, cuman beratnya 5 tahunnya itu Pak. Kan tetap Bapak tadi, tadi saya selalu Pak. Pembayaran 5 tahun. Nah itu harga kan dibilangnya kami menyetujui harga. Itu lihat banget. Terus dibungakan 60% selama 5 tahun. Ibu udah pernah bayar nggak? Ya, karena nggak disetujui itu karena bertanya. Karena bertanya. Oke, dijelasin Kalau aja. itu dari awal. Saya kira nggak seperti itu, saya kira. Iya, Pak. Nggak begitu Pak. Jadi gini, Ibu dengar Bu. pembayaran ini Pak, 20% dibayar 12 kali Pak, 12 bulan. 1 tahun yang 20%, yang 8 juta tadi 20%-nya, yang 8 juta 20%-nya boleh diangsur 12 kali, 12 tahun per bulan. Kalau itu dilakukan dari awal, sebenarnya udah gampang sekali, tapi ini kan nggak mau bayar. Nggak mau bayar dihitung Pak. Itu 4,8. Itu nggak dihitung Pak 3. Tambah maintenance-nya berapa mau saya bayar satu bulan Pak? Coba itu. Kemudian Pak, yang 80%-nya itu bisa diangsur melalui kredit bank. Di bunga Dengan 12%. ini bunga bank ini Iya, kan. 12%. Kalau bank ibu mendapat banknya yang lebih murah, silakan aja. Kan sudah ditetapkan simpan tangan, emang masih Ya bisa. itu, nggak kalau bisa ibu nanti kita bisa, ini kan bank ini sebenarnya. Kita bukan ke pasar jaya, uang bunga ini bukan ke pasar jaya. Ini kan udah bilang uang muka 20% dibayar 12 bulan dengan bunga. Tuh, iya. 12%. Jadi berarti masih bisa dong diganti kan kalau begitu? Ibu bisa ini kan bank sebenarnya Dulu Bank Ganesha Pak. Bank Ganesha kan kita sepakati 12%. Nah itu masalahnya Pak, kita tangani. Katanya nggak boleh dirubah. Itu yang kami berat Pak, bunganya sama tahunnya. Kalau harga kami setuju. Nah, sedangkan dari BI aja bunga 11%. Ibu harga setuju. Kami harga setuju ini kan gini. Nggak carikan bank lain saja. Bisa BRI Nah atau itu DKI. masalahnya Pak, itu yang kami mau. Yang Pak. 20% ibu udah ini. Ibu udah mulai apa? Begini Pak, gimana kami membayar? Karena kami bilang kami menyetujui harga. Kan ini ada. Nggak, ini salah Pak. Udah gini aja. Saya kira ini bisa di, kalau soal bank itu Iya, mesti harga kan dijelasin. juga salah. Dia lain dari kontrak kita Pak ya. Iya. Harusnya ditulis Iya. melalui kredit bank. Jangan dengan bunga sekian, tergantung bank masing-masing. Kreditnya. Jadi waktu itu gini. Dia tergantung bank pemberi kita kredit. koordinasi Supaya kasih satu. Sejak Ya. waktu itu Bank Ganesha itu kita anggap sudah Disetujui, murah. Pak. Iya. Kan udah sosialisasi. Yang lain juga segitu. Enggak, atau gitu Pak, sesuai dengan bunga bank, tulis banknya Pak. Atau bank Iya, kita yang dia fasilitasi mau dengan bank. dikasih. Biasanya kita Karena fasilitasi orang sama sekarang bank. ini beda Pak. Iya. Jadi kita harus bikin kalimatnya supaya jelas. Karena di sana kan ada 1100 Ya kan? 84 ini. Jadi gini Pak, jadi kadang-kadang ya ini susun bisa macam-macam Pak. Iya. Kalau Bapak paksakan saya ke Bank Ganesha Pak, saya bisa curiga Bapak ada komisi. Di sini karena Iya. itunya. Karena Pak. kredit negara ada komisi kan. Saya ngerti lah, kita orang dagang kita ngerti. Makanya harus dibuka satu celah. Iya. Saya boleh menentukan bank saya. Yang penting kan saya lunasin. Iya. Nah kalau saya punya bank BCA atau saya punya BRI, Ada yang di bawah. yang saya hubungan baik dengan BRI, saya tentu kan dapat spesial, bunga spesial. Kalau saya punya deposito, misalnya di situ Pak, saya mungkin dapat spesial, bunga spesial. Nah yang penting ini diperbaiki aja. Iya, biasanya gini. Yang penting ibu Surat harus bayar, pernyataan, iya, kan, ibu Pak. harus bayar 20% tapi ibu. Nah ini cara pembayaran uang muka sebesar 20% ya 12 kali ya mulai sejak pesan. Sisa 80% dibayar tunai diangsur melalui kredit bank Atau dengan diangsur. bunga 12%. Ya. Selama 5 tahun. Ini Makanya yang berat kami ini Pak. sebenarnya ibu, Ini. ini bisa diangsur Gimana mau bayar tunai, kita? dibayar tunai atau diangsur melalui bank, bisa pilih bank yang lain. Oke, kalau ini mungkin bisa Pak. Tapi kan gini, Ibu sebenarnya berarti yang DP 20% nggak ada masalah ya. Itu nggak masalah harus bayar. Iya, boleh Iya, Pak. Tapi pokoknya buktinya begini, kan Pak. Ibu Bukan- nggak bayar juga. Bukan kan kami cuma mau bayar Pak. Kalau kami udah bayar kita setuju semuanya Pak. Kan gitu. Kami kan masalahnya kan udah tadi bilang. Diperbaiki dulu. Iya. Kami menyetujui Oke, harga. sekarang gini. Soalnya Bank- belum bank maaf ibu ya, yang cari dengan Pak sendiri. Made ya kami Iya, ngomong ya. Iya.
Katanya gini, nanti ada akad kredit. Terus begini Pak, kami bilang, kalau nanti kami nggak lulus, bagaimana? Karena tanya, karena kami nggak mampu kan, dan bilang kan, oh tanya sendiri katanya. Itulah sebenarnya kenapa kami koordinir, Bu. Bisa-bisa ibu juga nggak dapat, harus bayar cash, nggak dapat kredit bank. Itu yang saya takutnya. Saya bilang begitu Pak ya. Tapi Nah, kalau ibu mau cari sendiri silakan. nah itu nggak ada Pak dibilang. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya kami Pak jadi ya, ibu maaf. nanti harus bertanggung Minta jawab. ini nih, kami menyetujui harga, ada kami tulis Pak ini ya. Iya. Dan terus bunganya kan ini, apabila ini kan ada Pak, terus dicicil 15 tahun, kenapa mesti 5 tahun kalau memang masih bisa ditawar 10 tahun, kan berat Pak, itunya masalahnya. Jadi persoalannya gini Pak, boleh saya Jadi kalau melalui bank, ini nanti kalau banknya mau ngasih 50 tahun, 15 tahun silain aja. Oh kalau begitu sih oke. Ibu cari aja Cari banknya. ya. Karena kalau bank apa tadi? Bang, Bank ini yang Pak, sekarang ini boleh bank saya apa? sedikit Pak. Bentar loh. Kalau kami yang mencari bank, Iya. pedagang kaki lima siapa yang percaya Pak? Itulah yang saya takutnya. Kan? Hanya kami mohon fasilitasi kami. Ini tak kami fasilitasi, ini yang kami fasilitasi. Bukan untuk 5 tahun. Karena begini hitungannya Pak. Maaf Pak. Kalau Bapak bisa menjamin. Kalau 12 tahun, 5 tahun, 80 juta dibagi. Jadi kita hitung per bulan itu kena. Sebentar Pak. Sebentar dulu Pak. Hampir 5 juta 8 juta saya bayar sama per bulan. maintenance-nya Pak. Hasil yang saya dapatkan per bulan di sana, setelah dipotong BPP, hanya 500 ke 1 juta Pak. Jadi bagaimana? Kalau dibilangnya per hari oke. Nah, jadi tolonglah dulu kalau kenapa kalau Bapak bilang itu oke. Enggak, saya nggak ada masalah. Ya, Kan iya. masalahnya kan gini. Sebenarnya niat baik ibu juga harus ada. Terus terang aja di tempat ibu ada yang bayar. Cuman dia nggak mau ngasih Kami tahu tahu itu Pak, cuma 5 orang. karena kalian apa? Larang. Oh nggak ada kami Maunya larang. jangan begitu. Begini kan Ibu. bilangnya Pak. Sedangkan maaf ya Pak ya, Iya. murid Tuhan Yesus itu 12, satu membelot itu biasa. Jadi orang mau lainnya itu Iya, biasa Pak. jadi- Kami nggak ada larang. jadi gini. Nggak ada, silakan aja. Kami sebenarnya ingin ibu itu mulai dari kaki lima menjadi pedagang formal, itu yang kita lakukan. Diakui. Soal nanti yang tadi ya transparan itu ya saya terima. Nanti kalau ibu mau balik nama atau mau jenis jualan berubah, nanti ibu sendiri bisa itu. Kita tampang di. Sudah bisa. Lebih dari itu jangan bayar. Itu kasus jalan. BPP nanti kita berapa BPP per ini bisa hitung sendiri. Tapi kalau BPP itu Pak, dari sekarang misalnya di audit, misalnya satu toko misalnya sekarang setelah di audit berapa lama itu menurun menjadi misalnya 600 atau 700, yang sebelumnya sudah bayar misalnya 18 atau 15, apakah dana itu akan dikembalikan? Ataukah menutup untuk berikutnya? Maksudnya? Atau mungkin menurut Gini, Maintenance maksudnya. Gini loh Pak, Nggak ada. BPP itu adalah keamanan, biaya untuk keamanan, biaya untuk kebersihan, biaya pengelolaan, sama dengan servis cat di apartemen itu sebenarnya. Tapi ketika saya bandingkan di mall-mall, di beberapa mall, itu hanya 600, 700 dan nggak tajam dari segitu Pak. Tamrin City, Tanah Abang, Coba. Ya, Sekali ini adalah aja. dulu nih, biar- Saya pikir ya solusi soal maintenance punya. itu terlalu mahal. Nggak apa-apa, maksud saya Transparan, Pak. sekarang harus janji kita tagih, janji. ditransparankan. Iya. Sehingga semua pedagang bisa lihat uang yang didapat itu kemana saja. Iya. Ini sama kasus seperti yang di Sunter. Dia ke bawah mengatakan ini kemahalan, bayar tukang sapu. Oke, lapor sama saya, Anda carikan saya tukang sapu yang lebih murah, yang bersih. Kita ganti. Kalian uang bersama. Jadi kita prinsipnya uang maintenance itu adalah uang bersama. Dia mau simpan buat apa, seperti itu. Siap. Pak Gubernur, saya pengen menambahin. Sebenarnya saya mengundang kemarin, saya kan mau 3 bulan di sana Pak. Jadi saya pendekatan terhadap pedagang. Nah, kebetulan saya sudah ada informasi dari Bank BRI Pak, KUR rendah. Nah, Kalau kur ya. jadi saya mengundang Dimanfaatkan aja. saya mengundang itu maksudnya sampai menyampaikan Ya. Bapak Ibu ini saya undang karena kalau saya lihat Bapak Ibu ini tidak percaya sama perwakilan yang sudah ditunjuk Pak. Iya. Kemudian Bapak Ibu ini membuat lagi paguyuban. Nah, yang perwakilan nggak percaya sama paguyuban, yang paguyuban tidak percaya sama perwakilan. Karena pedagang ini adalah jumlahnya cuma 135, saya undang di ruangan saya Pak. Supaya sama-sama mendengarkan apa keluhan yang masing-masing teman ini. Ya saya pikir udah ada titik temunya. Saya ada rapat yang lain, Bu. Inti kan sekarang gini, 20% harus bayar. Makanya sekarang BRI lebih murah, ya pakai BRI supaya bunganya lebih murah. BRI pun bisa cicil, itu nego sama bank lah. Ada yang bisa 5 tahun, 10 tahun saya tidak tahu. Itu bicara sama mereka. Yang penting harga udah cocok. Nah, terus yang soal
biaya perawatan maintenance itu Terbuka. saya minta terbuka. Siap. Jadi semua Siap. orang akan lihat Lihat. berapa. Akhirnya Sunter juga akhirnya dia Iya. kasih kepada PJ Pasar Jaya. Tidak mungkin dia urus sendiri. Mereka mau diurus sendiri, siapa yang mau bayar sama mereka? Karena kan setelah perjalanan juga tidak saling percaya loh. Iya. Sama seperti kasus PPRS, pusing apartemen. Iya. 6.000 orang mau jadi pengurus. Kan masalahnya siapa mau percaya uang sama kalian? Mau bayangin 6 miliar. Tapi sebagian bilang, udahlah, saya lebih baik kasih ke dia, yang penting harga pantas saja. Jadi nanti kalau ditemukan harganya memang harus 600.000, 700.000 bisa, ya kita harus turunkan. Harus turun. Mana yang- Bagaimana yang sudah terlanjur bayar sampai ibaratnya kan ada yang rajin membayar, ada yang tidak. Itu apakah ada dispensasi dari dana yang telah mereka keluarkan seperti itu untuk menutupi sebelumnya atau bagaimana, Pak? Ah, itu kan kasihan mereka pedagang, Pak. Karena kan Makanya ini gini, semua kebijakan pasti ada plus minus. Yang penting bagi saya itu nggak usah iri sama yang lain. Kita selalu katakan Bapak Gubernur, yang ke depan saja. Kalau saya mau iri-irian sama orang politik, dia sudah iri-irian. Orang korupsi gitu kok saya kerja setengah mati. Gaji bonus cuma 10 kali dari gaji. Lebih gede gaji-gaji direksi BUMD, PD Pasar Jaya. Bisa begitu kan Pak? Kalau saya juga berpikir seperti itu untuk perbaikan DKI, nggak jalan sama Pak Gubernur. Kami cuma prinsip apa? Ya sudah, yang udah terlanjur rezeki kamu lah. Yang jual-jual pasar petak-petak kita tahu kok. Sewa-sewa itu udah rezeki kamu lah. Karena nggak selesai Republik ini kalau terus mau dendam-dendaman. Pejabat kalau saya tantang, periksa harta pejabat sama biaya hidup sama pajak yang dia bayar. Saya kira hampir semua saya penjarain. Kalau gantung Monas, gantung semua. Betul nggak? Kalau kita mau ngomong lebih jujur ya, biaya hidup sama gaji. Ya sudah, saya sama Pak Gubernur udah putuskan. Kami tidak mau iri sama pejabat-pejabat yang dulu. Kami udah rela dapat gaji segitu ya segitu, kalau saya segitu. Uang saya semua, tabungan saya semua orang bisa lihat. Biaya hidup anak saya semua orang bisa lihat. Saya kalau jual tanah, jual pabrik, jual gudang, demi untuk biayain saya buka, saya jual. Ada akuntan saya jual gudang masuk sini. Gak apa-apa, makanya saya gak boleh iri-irian sama orang. Padahal kalau duduk di sini baru dilantik, kalau cuma mau minta 100 miliar mah merem Pak. Kalau 100 miliar deposito tuh 500 juta loh Pak tiap bulan Pak. Tuh kebayang gak Pak di sini Pak? Tapi kalau saya lakukan itu rusak. Karena saya harus nyenggol dari yang oknum melarat sampai oknum konglomerat di Jakarta ini. Nah makanya maksud saya itu urusan kedua. Kita nggak usah iri-irian. Yang utang ya harus kita tagih gitu lah. Kalau tidak nanti kita akan perhitungkan termasuk sewa-sewa gudang harus kita sita nih, toko segala macam. Yang penting putusan saya hari ini cari bank udah betul. Ini pengertian Ibu bukan berarti harus bank yang 12%. Ibu kalau ketemu bunga yang murah bisa murah. Nah, tapi nggak ada yang fasilitasi Pak. Ya sebetulnya sudah. Ini 30 makanya Bu. Kadang-kadang gini Bu. Maaf Pak ya. Saya ngerti Bu. Sekarang Bu, saya mesti potong Ibu ini Bu. Dulu Ibu boleh suuzon persepsi seperti begitu. Saya mau tanya sama Ibu. Ibu datang ke sini ditahan-tahan polisi segala macam masuk ruangan saya. Enggak, lempeng. Artinya apa? Ini balai kota udah berubah. Dulu Ibu bisa mimpi Ibu ketemu wagub, ketemu gubernur ngomong. Dengerin cuma 3-4 orang. Dengerin 1 jam. Satu-satu. Makanya kan berani Pak. Nah makanya maksud saya sekarang kalau udah berani, Ibu jangan susun lagi. Staf kami pun tidak berani bohong lagi sekarang Bu. Karena setiap saat, ini saya kasihkan kartu nama saya. Ini ada nomor handphone saya. Biar cepat ya dibagiin. Nah ini juga ada kartu nama saya, nomor handphone. Jadi orang sudah nggak ada lagi yang. Kenapa? Kalau handphone lambat pun orang 7:30 bisa cegat saya di bawah. Saya turun dari mobil orang udah cegat. Saya pulang orang cegat. Saya keluar ruangan orang cegat. Orang bisa nyelonong masuk sini. Jadi terus kalau nggak ketemu saya rapat di lantai 3 saya buka buat semua. Saya taruh staf bagian hukum semua terima pengaduan. Jadi saya kira kalau orang masih nekat tuh memang dia udah malas kerja. Dia udah mau berhenti gitu, baru kurang ajar. Karena semua orang mau dapat nama kan. Saya bilang Pak Jangga, saya panggil masuk. Ya Pak Jangga, saya berharap Bapak bisa meninggalkan konsep pasar rakyat. Jadi orang kenang gitu loh. PT Pasar Jaya di bawah Pak Jangga pernah mengeluarkan pasar-pasar yang orang sewanya harian. Setidaknya itu membina masyarakat Pak. Iya. Makanya kita mau gali Monas.
bawahnya itu parkiran. Kita ingin semua pemain yang kreatif punya showroom tahunan tanpa bayar. Kita kasih kamu coba 6 bulan atau setahun laku atau tidak. Jadi seluruh produk Indonesia Anda boleh pamerkan di Jakarta. Karena Jakarta ini yang paling penting apa? Tempat usaha. Mau dagang apapun laku di Jakarta. Orang terlalu banyak, beda dengan Belitung. Mau jual pisang pun pusing mau cari orang beli. Karena orangnya sedikit. Nah sekarang ramai, kenapa Belitung? Karena turis, gara-gara film Laskar Pelangi. Nah sekarang mau cari kerupuk, cari pisang bisa gak kebagian kita. Karena orang Jakartanya pesawatnya ada berapa kali tuh Pak? Garuda masuk, Citylink masuk, Sriwijaya, dan tiket pun 800 karena orang sama. Jadi saya pikir putusan kita ini selesaikan. Ibu jangan suuzon. Ini kepala baru Pak Hadi datang sama beliau, diskusikan. Terus saya ingin yang tadi transparansi biaya maintenance. Sama-sama Bapak lihat kan, kalau ada sisa suruh simpan. Jadi pedagang, jadi prinsip kami milik PD Pasar Jaya itu adalah milik seluruh pedagang. Karena DKI kan milik bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tolong jangan suuzon. Kalau ada hambatan dengan staff, dengan oknum di bawah, bisa langsung cari Pak Mahadi di lapangan. Kalau beliau juga ketular virus gak jelas, lapor lagi ke Pak Jaga. Kalau Pak Jaga ketular gak jelas, ke sini. Saya terbuka kok. Ya. Jadi ibu ya, ini istri polisi kok. Makanya saya bilang orang Batak ini terlalu kritis ini. Hanya kapan Pak ini Pak di situ Pak. Saya udah ketemu Pak. Tadi saya masuk, saya baru ngobrol sama ini orang Batak nanti. Saya bilang saya akuntansi orang Batak. Saya bilang Nail. Waduh, ini orang Batak nih. Saya bilang ini Batak ketemu Batak semua pun nggak selesai. Gimana nih Nail? Saya sampai masuk bilang ini Batak ketemu Batak pun nggak selesai Nail. Terus dia bilang saya pun udah pusing katanya di rusun. Ini jangan tersinggung, saya hanya bercanda sama dia teman. Tapi saya udahlah, saya pikir ibu ada apa-apa, kita semua ada solusi. Cuma kalau mau suruh batalin saya nggak bisa, tapi yang ke depan kami pasar akan makin bagus. Mungkin anak ibu, saudara ibu bisa ikut undian nanti mau dagang di pasar. Kami sedang berusaha cari tempat-tempat bangun bawahnya pasar, dia seperti super blok apartemen. Duanya pasar modern, bisa siang malam, terus tiganya serbaguna, atas tuh hunian. Kita mau coba di pasar rumput ini, super blok pakai lift. Nah kita mau coba. Jadi mohon maaf minta waktu lah, kami baru mau 9 bulan ini. Kami udah, saya kerjanya udah pagi sampai malam. Udah gak sempat pulang Belitung. Semalam kawinan salaman ada yang bilang gini, pada protes kamu, protes apa? Kamu lupa sama kampung. Nggak mau pulang. Saya sama hati saya lakukan ini justru supaya kampung kita terkenal, saya bilang. Saya nggak pulang, bukan nggak mau pulang, saya juga pengen pulang. Saya punya gunung di sana, saya punya pantai di sana, saya punya pulau di sana, saya punya kebun di sana, saya punya hutan di sana. Mobil saya pun saya nggak bisa pakai. Saya lihat mobil mau pakai, pengen beli, kapan pakainya ya? Saya di sini nggak sempat pakai mobil Pak, duduk aja Pak, duduk pun SMS, makan pun di mobil. Karena betul saya nggak sempat nyetir mobil di sini. Kemarin masih sempat lumayan lah, saya ditinggal, saya naik motor ke gereja. Dibanding motor kan lumayan juga lah. Saya juga pikir-pikir, wah ini kalau orang jatuh kacau juga nggak pakai helm ini kan. Jadi udah berubah Bu. Ya tolong jangan kita berpikiran seperti dulu, ada apa-apa sampaikan. Makanya saya juga bilang tukang demo, nggak usah demo bikin macet Pak. Demo itu kalau kamu tidak diterima kami. Kau minta waktu, audiensi minta waktu, wajar dong. Yang minta ketemu kan ngantri. Saya udah ngatur. Dari 7:30 untuk ketemu orang loh saya. Kalau ada yang kosong, ke dinas masuk. Dan tiap jam berubah. Saya kira selesai ya kita ya. Tolong diatur. Percaya sama beliau. Gini Pak, selama kita belum bisa yang ini, kita belum bayar dong Pak ya. Kita fasilitasi dulu Bapak dengan kami, dengan bank itu Bapak kan baru ini. Jadi kami ada. Ya sekarang ini lah ibu kalau udah ada ibu harus cicil bayar. Iya. Supaya ibu nggak berat. Iya, bukan kalau masalah saya Pak ya. Bapak nggak lihat sih ke sana Saya Pak ya. Bu. Orang kalau saya Pak pribadi, saya kan bisa, saya ngajar dong dosen kan. Bisa lah Pak ya. Secara pribadi saya Pak. Dalam hati saya buat apa sih kalau saya capek-capek Pak ya. Kayak gini bawa anak sambilan.
yang di sana itu Pak, yang janda yang ini. Kalau saya pribadi Nggak, makanya kita ngerti Bu, kita sangat ngerti orang bawah ini bukan butuh ini. toko yang harian, malah nggak perlu bayar 20. Malah kalau begitu malah lagi ini Pak. Cuma kan kita bilang pasar kan belum siap. Nanti kami udah hitung, kelas pasar akan berbeda. Yang tidak mampu bayar di pasar baru, kita akan arahkan ke pasar ini. Jadi ini yang kami namakan mengadministrasi keadilan sosial. Kita tidak bisa memaksakan orang yang tidak mampu dagang di situ. Juga tidak bisa memaksakan dia keluar. Itu kenapa kami normalisasi Sungai Waduk tidak bisa kami lakukan dengan cepat. Karena kami sadar orangnya harus diusir dari sungai dan waduk. Tidak ada uang kerohiman. Karena kerohiman hanya melahirkan penjahat-penjahat baru dapat uang. Orang miskin juga sewa saja di situ. Yang punya toko, punya rumah banyak itu yang untung. Kalau ganti per rumah 20 unit, tambah kaya dia. Yang tinggal di situ tuh orang sewa, yang miskin. Maka kami tidak mau bayar kerohiman. Tapi kami harus sediakan rumah susun. Sama isi. Sampai kulkas, TV semua kami kasih. Kalau Anda butuh rumah, silakan tinggal di sini. Bayarnya bagaimana? Bukan sewa. Restribusi keamanan kebersihan. Kira-kira 6.000 satu hari. Silakan masuk. Tapi yang mau dapat uang ini untuk jual-jual ini nggak bisa. Kalau kita ganti, sungai itu lagi didudukin. Jadi ada orang di Jakarta hidup cuma dari uang kerohiman. Kami tidak mau. Makanya marah-marah sama saya. Datang minta ganti LSM, lapor Komnas HAM, lapor sampai Komnas PBB, kurang ajar ya. Datang. PBB masih kan bangsa-bangsa loh, bukan partai bulan bintang ini. Datang, bilang saya melanggar HAM. Saya samprot itu dari orang Brazil itu, saya nggak mau tahu. Saya bilang ibu, saya sampai gitu nggak jalan dia. Mohon maaf ibu ya, saya bilang ya, dari Brazil. Saya bangun rumah di tanah saya ini. Ini tanah saya hak milik ibu. Ini uang saya, bayar pajak, saya bangun rumah. Kasih orang kerja, tetangga semua senang. Cuma gara-gara izin saya 2 lantai, saya bikin 3 lantai. Lalu datang P2B bongkar bangunan saya. Pernah nggak dengar kasus ini? Nggak melanggar HAM saya. Karena kan rumah saya, uang saya, semua saya bayar pajak. Kenapa melanggar peraturan Anda bongkar? Ada nggak di dunia ini melanggar HAM? Dia ngerti maksud saya kan? Nah, saya tanya sama ibu, ini tanah ibu. Saya bikin rumah di atas tanah ibu. Ibu usir saya digalak karena saya rombongan saya banyak. Lalu ibu mau pakai, saya minta ganti uang kerohiman. Lalu saya usir, Anda nggak boleh tinggal di sini. Ini bukan rumah Anda, saya pemerintah. Ini saya sediakan rumah susun, ada tinggal, ada kulkas, TV, semua ranjang semua. Ini namanya melanggar HAM. Saya ajarin kalian, di mana dunia ini ada yang ngusir orang kasih rumah. Langsung dan saya kesini bukan ngomong soal HAM. Saya cuma mau tanya Anda mau bangun berapa rumah. Udah malu dia. Itu yang suratin. Ya mereka pikir bangsa Indonesia itu selalu melanggar HAM pikirannya. Saya samprot, nggak ada urusan. Nah itu maksud saya itu, kami tugas itu mengadministrasi keadaan sosial. Jadi kalau nanti akan terjadi kok, yang tidak mampu jualan, kan logika dagang gini. Saya ini keluarga pedagang, dari kakek saya ini dagang kelontong. Kalau kira-kira tempat ini sewanya, saya jualan barang ini tidak bisa bayar sewa. Kira-kira saya mau sewa tempat ini nggak? Tidak, pasti saya pindah. Ini logika. Makanya saya kira 60% sudah masuk akal. Jadi kalau ibu dagangan ibu terus tidak laku di tempat ini, berarti barang ibu tidak cocok di tempat ini. Ibu nggak mungkin dagang baju bekas di Grand Indonesia saya kira, atau di Plaza Indonesia, nggak bisa tutup. Adik saya iseng, adik saya itu pengacara tuh. Pengacara itu pengangguran banyak acara akhirnya gitu. Ini pengacara asli, saking banyak duit pengacara tuh jadi iseng buka toko ya. Ini orang iseng ini, buka toko di Grand Indonesia, Taman Anggrek, efek. Wah, seneng aja. Kalau orang lama-lama dia pusing ngurusin toko itu, ternyata nggak segampang itu kan toko. Pusing dengan baju-baju itu loh. Udah sewa sekian lama lagi. Kayaknya apa yang putusin dia? Ya tutup itu toko. Artinya dia nggak bisa tutupin untuk nutup itu toko. Ini begitu aja Pak. Jadi makanya kita harus pikir. Tapi kami juga tidak mau membiarkan di Jakarta ada orang yang rajin, yang jujur, yang modal pas-pasan, tidak ada kesempatan jadi hebat. Nah, makanya kami mau memfasilitasi dengan pasar-pasar rakyat tadi.
supaya kesempatan. Tapi kami juga mau bertindakan. Kadang-kadang ada pasar rakyat, dia sewa-sewa jadi gudang juga, Pak. Nah, ini mau kami sita nanti secara bertahap. Kami mulai akan terapkan, mulai bangun pasar rakyat, udah jalan, kami mulai akan sita nih tahun depan. Sehingga supaya jatahnya, kalau saya bangun butuh 1 tahun, 2 tahun, Pak. Kalau sita dari orang sehari Pak dapat, Pak. Itu yang saya lakukan di rumah susun. Saya bangun pemerintah 2 tahun, swasta bangun 9 bulan. Saya mau cepat dapat sosial unit. Gimana caranya? Kamu cari siapa yang kuasain 2, bukan nama dia, sita aja yang kos-kosin. Itu langsung 1 hari dapat 170 unit. Nah itu saya lakukan walaupun orang benci sama saya ini. Tapi ini saya katakan mengadministrasi keadaan sosial. Nah kalau saya pikirin baik-baik, ngapain dibenci orang? Saya juga gak susah-susah amat kok. Ya saya juga gak susah-susah amat punya orang gitu. Tapi saya gak bisa bantu orang miskin. Kalau sini kan enak kan? Beliau dengerin. Coba kalau saya cuma pengusaha bukan wakil gubernur, mana mau dengar? Aku juga gak mau datang. Gitu. Nah, jadi itu aja bedanya. Ya Ibu ya, jadi sekarang tolong ingatkan lagi kawan-kawan, balai kota udah berubah. Jadi jangan pikir kayak dulu, pasti dibohongin, pasti ini enggak kok. Pak Jangga juga baik ini Pak Jangga, jujur aja. Sudah terlalu lama. Iya. Ini jadi. Betul. Itu jadi kan orang udah nggak proses percaya itu, pejabat. Pak. Jadi saya kira juga namanya yang sudah lama dalam ini, bagaimana sih seperti makanya itu impossible banget ya, karena kan mahasiswa juga kalau dari kita. Ibu datang ini kan udah Ibu bisa ketemu saya kan ngomong berjam gitu kan. Iya, makanya saya ini banget. Tapi kalau yang kesini kan Pak, saya masih. Kan bisa lapor saya Bu tadi Ibu lihat. Iya. Makanya Ya, saya bilang kalau saya kira gitu, Bu, ya. Kalau mau lihat ruangan kerja Pak Hojibo 10 tahun saya buka kasih lihat. Ayo kamu lihat. Ayo sini. Supaya lihat ruangan kerjanya. Saya belum pernah lihat kan, Pak Haji belum pernah lihat kan. Belum saja. Saya aja belum pernah, Pak. Masa? Belum, Pak.